Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah penjual nasi goreng Karangkates. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Siapa yang tak menyukai nasi goreng? Masakan sederhana khas Indonesia ini bahkan menduduki peringkat kedua sebagai masakan terenak di dunia setelah rendang. Penjual nasi goreng asli Indonesia ini memiliki caranya yang khas dalam menyampaikan sajian nikmat ini kepada para pelanggannya. Tidak melalui rumah makan mewah, juga tidak perlu mempromosikannya secara besar-besaran melalui iklan dengan anggaran bermiliar-miliar. Para penjual nasi goreng ini cukup menawarkannya dengan sebuah gerobak yang diterangi oleh lampu petromak, suara kompor gas yang membara, sesekali suara spatula yang dipukul-pukulkan ke pinggiran wajan, menjadi pertanda sendiri bagi penggemar nasi goreng bahwa makanan kesukaan mereka telah berada di dekat mereka. Setidaknya itu adalah cerita indah mengenai nasi goreng yang sudah tak asing lagi bagi sebagian besar warga Indonesia. Tapi sisi lain dari nasi goreng dan penjualnya, apa kalian sudah pernah mendengarnya? Bagaimana jika kita mencoba mendengarkan kisah ini mengenai sisi gelap nasi goreng? Kisah ini dialami oleh seseorang semasa SMA dulu. Sebuah kisah yang mengubah pandangannya mengenai kehidupan dalam bentuk lain. Dan juga mengubah sudut pandangnya mengenai pekerjaan sebagai penjual nasi goreng. Dia adalah Boni. Mas Boni ini bersekolah di sekolah SMA yang berbasis pendidikan asrama khusus laki-laki. Benar, jangan harap kamu akan melihat kisah romansa para lelaki di masa SMA. Seperti perjuangan memperebutkan si cewek idola kelas, atau berlomba-lomba terlihat keren supaya populer di kalangan siswa perempuan. Jangan harap. Yang ada di sini hanyalah keseruan sebagai sesama pria dalam menghadapi getirnya melihat pria yang sama tiap hari. Setiap hari bertemu dengan teman-teman yang itu-itu saja. Tidak ada yang menarik dari sesama pria. Sakunya rata, celananya pun lurus ke bawah, bagaikan batang pohon jati. Tak pernah ada adegan di mana rambut terkibas dengan slow motion. Lalu para siswa pria akan terpana begitu saja. Tak ada adegan geng-geng cewek yang berusaha saling mencelakai demi memperebutkan seorang cowok yang paling hits se-SMA. Pada akhirnya di sini mereka semua belajar untuk terlihat keren dengan cara lain. Mereka bersaing dengan belajar segiat-giatnya, menggali potensi bakat mereka, alih-alih memikirkan masalah gebetan, membangun semangat persaudaraan satu sama lain. Dan yang terpenting, dan pada akhirnya mereka semua merasa memiliki keluarga. Sekalipun tak jarang mereka juga berselisih pendapat karena berada dalam satu rumah. Salah satu kegiatan tahunan yang harus mereka jalanin pada tingkat kedua adalah gelandang rohani. Ini adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan untuk menemukan jati diri dan lebih mengenal karakter asli teman seasrama. Bagaimana bisa? Para pembimbing mereka biasanya akan membagi-bagikan mereka ke dalam sebuah kelompok acak beranggotakan 5-7 orang dengan sebuah surat keterangan dan uang sebesar Rp25.000. Itu harus bisa digunakan untuk bertahan hidup selama kurang lebih 3 hari di luar. Setelah sebelumnya mereka sudah harus membelanjakannya dengan setengah kilo beras, 3 bungkus mie instan, dan 1/4 kilo gula pasir. Jangan dibayangkan harga-harga itu pada zaman sekarang, karena kejadian ini berlangsung kurang lebih sekitar tahun 2006. Jadi dengan uang 25.000, mereka masih memiliki sisa. Seperti namanya, gelandang. Maka mereka harus memikirkan sendiri cara agar sampai ke tempat tujuan pertama dengan cara mereka sendiri. Setelah itu, seperti pada rencana tahun-tahun sebelumnya, di pos pertama mereka yang sudah berkumpul
akan dibagi-bagi lagi secara individu untuk berbaur dengan mereka yang miskin dan tersingkirkan. Mereka tidak boleh menyebut identitas mereka. Tujuan dari gelandang rohani ini tentu agar mereka merasa menjadi orang yang ditolak dan disingkirkan, tak ingin. Tapi nampaknya malam itu Tuhan tak sedang ingin berjalan bersama mereka. Bonnie terbagi ke dalam kelompok yang beranggotakan Dion, Aris, Baskoro, dan Chandra. Kebetulan kelompok mereka ini berisikan 5 orang. Sebut saja Dion. Dia adalah seorang kapten sepak bola yang selalu memenangkan timnya saat event olahraga tahunan. Aris dan Baskoro, pasangan ganda bulu tangkis yang tak pernah terkalahkan. Dion seorang mantan atlet capoeira yang hobi salto dan baik hati, mengajarkan ilmunya pada adik-adik kelasnya dan kakak-kakak kelas yang ingin berlatih capoeira. Sedangkan Bonnie sendiri adalah juara Scrabble yang belum pernah terkalahkan selama ini. Otak Bonnie yang begitu maco, sehingga tak ada yang mampu mengalahkan taktik dan kekayaan kosakata yang dimiliki Bonnie. Kalau kalian mengira ini Scrabble biasa, dengan bahasa Inggris kalian salah besar. Ini adalah Scrabble khusus dengan bahasa Latin. Siapapun yang mendengarkan nama Bonnie saat berhadapan dengannya akan berkeringat dingin karena sudah merasa tak mampu menandinginya. Kembali pada permasalahan yang akan dihadapi oleh mereka. 5 cowok termaco yang ada di semesta SMA itu, mereka memutuskan untuk menghemat uang mereka dengan berjalan kaki dari Garum menuju Malang. Terutama jika kamu harus berangkat jam 1 dini hari, di saat pagi benar-benar buta. Tapi jika itu dihadapi berlima, mereka tak akan mendapatkan masalah. Dion sebagai kapten tim membagi tugas mereka. Mereka tetap harus berwaspada dengan orang-orang yang tak memiliki maksud baik. Mereka harus tetap berwaspada dengan orang-orang yang tak bermaksud baik terhadap mereka. Seperti preman gunung, begal, dan banci kaleng. Iya benar, banci kaleng. Dion sebagai kapten harus berada pada urutan kedua. Chandra sebagai yang paling atletis dan mampu dengan lincah mengamati sesuatu yang janggal diletakkan sebagai pertahanan terdepan. Aris dan Baskoro, karena pengamatan mereka yang luas dan kegesitan mereka ditempatkan pada posisi keempat dan kelima. Sementara Bonnie yang terkenal cerdas dan mampu mengenali dan membaca arah dengan tepat ditempatkan di posisi ketiga. Posisi tengah yang paling terlindungi. Jadilah mereka berjalan sesuai formasi yang dibentuk oleh Dion. Mereka terus berjalan sambil bersenda gurau. Sesekali mereka membiarkan keheningan dan gelapnya malam menemani mereka. Sungguh, mereka seolah-olah berada di dunia yang tak pernah mereka temui sebelumnya. Sebuah dunia yang amat sangat hening. Dunia di mana banyak doa lebih didengarkan. Doa dari mereka yang tak dapat tertidur di waktu malam karena gelisah dan nestapa. Saat-saat gelap ini adalah saat paling tepat untuk berdoa. Akhirnya mereka memutuskan untuk bergantian mendaraskan doa agar tak begitu kelelahan dan ngantuk. Tak terasa, perjalanan mereka bersama akhirnya menghantarkan mereka hingga ke Karangkates. Sebuah bendungan besar dan malam hari sama-sama tampak indah. Suara jangkrik terdengar keras di telinga mereka. Sekalipun mereka telah berjalan jauh dan menggunakan jaket serta membawa tas, rasanya hawa ini tetaplah dingin menusuk, membuat mereka semua menggigil. Sering rasanya mata ingin terpejam. Tapi karena berjalan kaki, jadi tak mungkin mata mereka terpejam begitu saja. Yang ada mereka bisa terjatuh dan menyandung satu sama lain. Sampai pada satu titik, mereka melihat sebuah cahaya kuning kecil di sebuah tikungan menanjak. Perlahan mereka mendekat. Mereka mendengarkan suara kompor gas dan nyala api lampu petroma. Lebih dekat lagi. Kini jelas apa yang mereka lihat adalah sebuah gerobak nasi berwarna kuning dengan aksen hijau sebagai bingkainya. Mereka berjalan melintasinya. Hanya ada bangku kosong di sebelah gerobak itu. Bangku kosong itu menghadap ke sebuah jurang dengan pemandangan terindah. Bonnie sendiri melihat terdapat bahan-bahan yang siap dimasak di situ. Ada nasi, ayam, sawi, dan mie.
untuk bahan mie dok-dok. Sempat terlintas di otak Boni untuk membelinya seporsi, lalu memakannya rame-rame sambil beristirahat sejenak. Tapi Boni mengurungkan niatnya, mengingat bahwa betapa terbatasnya uang yang dimilikinya. Ditambah lagi diamatinya lah tak ada bapak penjual yang menunggu di balik gerobaknya. Hanya ada gerobak yang tengah menyala dengan sebuah bangku dari bekas batang kayu yang tumbang. Tanpa penjual pun tanpa pelanggan. Tanpa penjual pun tanpa pelanggan. Tanpa penjual pun tanpa pelanggan. Lantas mereka berjalan mengabaikannya, tanpa berusaha ambil pusing dengan kejanggalan itu. Barangkali bapak penjual sedang buang air kecil atau sedang merokok entah di mana. Selang beberapa meter, terdengar suara khas yang selalu ditimbulkan dari penjual nasi goreng. Suara spatula yang dipukul-pukulkan pada wajan penggorengan. Setelah itu disusul dengan suara gas yang bertambah besar. Ah, si bapak penjual nasi goreng itu sudah kembali rupanya. Tentu ia sudah mendapatkan pelanggan yang akan ia berikan sajian terbaiknya. Mereka sudah yakin bahwa mereka berjalan cukup jauh dari tempat mereka bertemu dengan gerobak nasi goreng itu. Sampai pada akhirnya mereka melihat sebuah titik terang di ujung jalan. Perlahan mereka berjalan melewatinya. Awalnya tak ada yang aneh. Sampai akhirnya ketika mereka melintas di sebelahnya sebuah gerobak kuning dengan aksen hijau, beserta ayam, nasi, dan sawi, tanpa penjual dan tanpa pelanggan. Entah hanya perasaannya Boni saja atau bagaimana, gerobak itu terlihat sama persis dengan yang mereka lihat sebelumnya. Boni pun lalu menoleh ke arah Aris yang berjalan tepat di belakangnya. Ia menatap Boni, namun tak memberi sinyal adanya kejanggalan. Boni tak melihat Dion bereaksi, jadi Boni menganggap tak ada masalah apapun dalam perjalanan mereka. Selang beberapa meter, terdengar lagi bunyi yang sama persis dengan kejadian pertama. Dan disusul dengan suara gas yang membesar. Seketika Boni tahu bahwa ada yang tak beres dengan semua ini. Tapi Boni masih berusaha untuk berpikir positif. Mereka terus berjalan, berusaha mengabaikan malam yang tiba-tiba terasa semakin dingin. Sampai pada akhirnya mereka semua serentak terkejut melihat lagi sebuah cahaya kuning kecil di jalan. Semuanya berhenti, perintah Chandra. Mereka semua berhenti. Sadar atau tidak, kita sedang menghadapi sesuatu yang aneh. Mari kita tetap bersikap biasa saja jika kita melintasinya, perintah Dion. Aris dan Baskoro yang ada di belakang Boni mengangguk paham. Rupanya mereka sadar sedari tadi. Hanya saja mereka harus tetap berada dalam pikiran jernih. Hanya saja mereka harus tetap berada pada pikiran jernih dan tak terpancing dengan jebakannya. Jika terjadi hal yang tak terduga, Aris, Baskoro, kalian harus tetap memastikan bahwa kalian tetap berada pada. Jika terjadi hal yang tak terduga, Aris, Baskoro, kalian harus tetap memastikan bahwa kalian tetap berada pada formasi kalian. Jika terjadi hal yang tak terduga, Aris, Baskoro, kalian harus memastikan bahwa kalian tetap berada pada formasi. Kita harus melangsungkan rencana. Jika terjadi hal yang tak terduga, Aris, Baskoro, kalian harus memastikan bahwa kalian tetap berada pada formasi kita. Kita harus melangsungkan rencana L, ucap Dion. Rencana L. Boni pun tercengang, tak disangka Dion tetap akan menjadikan ini rencana terakhir mereka dalam situasi ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan berusaha melewati cahaya kecil itu. Benar saja, cahaya itu berasal dari lampu petromak gerobak nasi goreng. Masih sama, berwarna kuning dengan aksen hijau, dan tanpa penjual, tanpa pembeli. Bahan-bahan masakan tersiap sedia.